Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat, sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, setiap manusia pasti memiliki masalah dan pergumulan hidup masing-masing. Dan yang namanya pergumulan tentu tidak menyenangkan. Itu sebabnya tidak ada yang mau tinggal berlama-lama dalam pergumulan, tetapi ingin secepatnya keluar dari dalamnya saudara. Bagi anak-anak Tuhan, tentu mereka akan berdoa meminta tolong kepada Tuhan untuk segera melepaskan mereka dari pergumulan tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga tidak luput dari pergumulan hidup yang berat yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Saking beratnya pergumulan tersebut, dia sampai 3 kali meminta Tuhan untuk melepaskan dia dari hal itu. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ke-9 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus, saudara. Tuhan mengizinkan Paulus tetap mengalami pergumulannya, karena dengan begitu Tuhan bisa menyatakan kuasanya yang sempurna. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa ia terlebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari pengalaman Paulus ini, kita bisa belajar bahwa terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan beban pergumulan yang kita pikul, tetapi menambahkan kekuatan kita, sehingga mampu memikulnya, saudara. Dengan begitu, kita akan terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan dan mengalami kesempurnaan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Paulus pernah minta kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam dagingnya, tetapi Tuhan menolaknya. Justru di tengah kesulitan dan kelemahan, Paulus mendapat kesempatan untuk menyaksikan kuasa Tuhan semakin disempurnakan. Kita yakin di tengah kesulitan atau penderitaan, Paulus mengalami dan menyaksikan banyak hal yang menyatakan besarnya kuasa Tuhan.
Kesulitan merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar sesuatu yang baru, sekaligus merupakan kesempatan untuk menyaksikan keajaiban Tuhan, saudara. Justru di tengah kesulitan dan kelemahan, itulah Paulus malah mendapat kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan disempurnakan. Oleh sebab itu, Paulus bisa berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkata, sebagai ayat Nats dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, inilah prinsip ilahi yang Tuhan ajarkan. Ketika kita lemah, maka kuasa Tuhan menggantikan. Sehingga kita tidak mengandalkan kehebatan kita, kepintaran, kemampuan kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Ketika hidup tengah sulit, itu saatnya untuk belajar sesuatu yang baru dan mengalami langsung bagaimana hebatnya kuasa Tuhan sanggup mengatasi segala batas-batas logika pikiran manusia. Di saat kita meregang dalam keterbatasan kemampuan kita, ketika kita sampai pada situasi yang membuat kelemahan kita terasa nyata, di sanalah kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan merasa kita mampu dengan kekuatan kita. Kita sangat membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kita harus membina hubungan dengan Dia secara konsisten. Kita perlu melewatkan waktu dalam doa di hadirat Tuhan. Dan kita harus memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan yakinlah, ketidakberdayaan kita diganti dengan kekuatan Tuhan. Maka kemampuan ilahinya memenuhi hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Sungguh meneguhkan setiap kami bahwa dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna atas kami. Bawa kami Tuhan untuk hidup dekat dengan Tuhan, sebab kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan, Tuhan berkati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, bisnis, dalam pendidikan, pekerjaan di kantor dan di perusahaan, di perkebunan, di ladang, dan dimanapun mereka bekerja. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.